Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian-kajian kita tentang keislaman yang kebetulan pada saat ini kita sedang berhadapan dengan momen Idul Kurban 10 Dzulhijjah. Dalam kehidupan kita sehari-hari ada dua nama tokoh, sosok yang sering kita sebut-sebut dalam keseharian beragama kita, yaitu yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW dan yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kedua nama ini sering kita sebut dalam sholat kita. Kalau dengan Nabi Ibrahim, kita ini terpisah durasi waktu sekitar 4200 tahun yang lalu, cukup lama. Sedangkan dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kita ini terpisah sekitar 1500 tahun yang lalu. Meskipun kita ini sudah terpisah jauh dengan mereka-mereka yang sudah meninggal itu, tapi kita merasa dengan menyebut-nyebut nama mereka itu, kita merasa bahwa mereka itu masih ada di sekitar kita. Paling tidak ajaran-ajaran agamanya tetap kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari di dunia ini. Kalau kita perhatikan, dulu pernah Nabi Muhammad SAW itu didatangi oleh malaikat Jibril. Pada kajian beliau, Jibril ini pernah bertanya kepada Nabi, akhbirni anil iman, wahai Nabi Muhammad, terangkan padaku iman itu apa. Jadi Jibril ini bertanya kepada Nabi Muhammad tentang iman. Kemudian Nabi menjawab, al-imanu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Iman itu adalah percaya adanya Allah yang pertama. Yang kedua, percaya pada kitab-kitabnya, percaya kepada malaikat-malaikatnya, percaya kepada para nabi utusan Allah, dan percaya kepada adanya hari kiamat, hari akhir kehidupan kita di dunia ini. Dan yang keenam, percaya adanya takdir, ketentuan Allah, baik itu ketentuan yang baik maupun ketentuan yang buruk menurut pandangan manusia, itu semuanya bersumber dari Allah. Kalau kita lihat di situ ada iman kepada para nabi. Nabi yang kita imani itu banyak ya. Itu semuanya utusan Allah yang tujuannya adalah membimbing umat manusia kembali kepada Allah. Dari sekian banyak nabi itu ada dua nama yang selalu kita sebut-sebut dalam keseharian kita, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW. Yang bisa kita warisi dari Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah semangat beliau untuk menegakkan tauhid di bumi Allah ini. Umat manusia sudah banyak yang melupakan Allah karena terpengaruh oleh dunia. Jadi mereka melupakan Allah. Jadi kalau ada apa-apa itu mereka selalu bersandar bukan kepada Allah, tapi mereka bersandar kepada tenaganya sendiri, ilmunya sendiri, kekayaannya sendiri. Lah Nabi Ibrahim ini datang bangkit di antara umatnya ini untuk mengembalikan manusia kepada tauhid yang benar. Jadi semuanya itu bersandar harusnya kepada Allah saja. Kaitannya dengan 10 Dzulhijjah ini kita bisa melihat bahwa setelah sukses Nabi Ibrahim itu mentauhidkan umatnya,
Beliau ini kemudian punya putra ya, namanya Ismail. Kalau kita cermati nama Ismail ini dari kata isma, artinya yang didengar doanya. Sedangkan Ibrahim itu dari kata ib dan rohim. Ib itu bapak, rohim itu penyayang. Jadi bapak yang penyayang. Pada waktu itu Nabi Ibrahim belum berketurunan ya. Dia sangat berharap dapat keturunan supaya bisa melanjutkan tugas-tugasnya sebagai seorang nabi. Lama setelah itu baru dapat keturunan dari istri yang kedua, yaitu Hajar. Saking senangnya ya, lama nggak punya keturunan, tahu-tahu diberi Allah Ta'ala keturunan seorang laki-laki. Jadi cinta banget Nabi Ibrahim kepada putranya Ismail itu ya. Saking cintanya seolah-olah ya, perhatiannya kepada tugas ketauhidannya itu menjadi terlupakan. Sampai suatu hari Nabi Ibrahim ini mimpi ya. Dalam mimpinya itu seolah-olah Nabi Ibrahim ini menyembelih Nabi Ismail. Nabi Ibrahim juga terkejut ya, kok tumben ya mimpi menyembelih anak kesayangannya. Mimpi yang kayak tidak masuk akal ya. Mana mungkin seorang ayah yang disebut Ibrahim, ayah yang penyayang itu menyembelih anaknya sendiri, sesuatu yang tidak masuk akal. Jadi awal-awalnya setelah dapat mimpi itu, Nabi Ibrahim merasa tidak masuk akal ya, jadi diabaikan aja mimpi itu. Tapi kemudian pada periode berikutnya mimpinya sama lagi ya, menyembelih putra kesayangannya Ismail alaihissalam. Masih diabaikan lagi ya. Mana mungkin seorang bapak yang mendapat julukan Ibrahim, bapak yang penuh kasih sayang, menyembelih putra kesayangannya, tidak masuk akal. Sampai mimpi yang ketiga. Nah, yang ketiga ini Nabi Ibrahim mulai mikir ya, apa ini? Tidak mungkin mimpi itu terjadi secara kebetulan, karena kita juga menyadari bahwa ada kalanya Allah Ta'ala itu berhubungan dengan manusia itu lewat macam-macam media. Salah satunya adalah lewat mimpi. Mimpi seorang nabi itu bisa dianggap sebagai ilham ya, sebagai perintah, sebagai media interaksi antara hamba dengan Tuhannya. Maka sejak itu Nabi Ibrahim mulai mikir ya, apa betul, apa bisa dijalani, apa bisa direalisasi mimpi itu ya. Kemudian terjadilah peristiwa yang sudah kita kenal dalam sejarah, yaitu Nabi Ibrahim kemudian dengan berat hati ya, sambil mikir-mikir ya, bener tak nggak ngimpiku iki ya, ngimpi kok gak masuk akal ya. Sebagai seorang ayah yang penuh kasih sayang, mana mungkin tega menyembelih putra kesayangannya. Tapi karena sudah lama-lama Nabi Ibrahim merasa yakin ya dengan mimpi, bahwa mimpinya itu adalah perintah Allah untuk dirinya, maka dia kemudian menjalankan mimpi itu. Yang ujung-ujungnya kita sudah tahu bahwa begitu Nabi Ibrahim ini mau menyembelih Ismail, kemudian sama Allah diganti ya, diganti dengan kambing. Itulah asal usul kurban ya, yang kita peringati setiap tahun, ada Idul Kurban. Itu berangkat dari sejarah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi warisan yang kita terima dari guru kita Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah selain kurban, itu juga ibadah haji. Haji itu warisane Nabi Ibrahim. Kurban itu juga warisane Nabi Ibrahim, yang sekarang ini kita umat Islam sedunia ini rame-rame menjalankan tradisi agama itu ya. Kalau kita sikapi, kalau kita cermati ya, di balik ritual kurban itu kita bisa mengambil satu hikmah ya, bahwa dalam hidup di dunia ini ya, apa yang diberikan Allah kepada hambanya itu ya, oleh Allah ada kalanya diminta lagi ya,
Kalau kita lihat Nabi Ibrahim itu sama Allah, dia kepingin banget punya keturunan ya, seorang laki-laki yang bisa melanjutkan misi dakwanya. Lama baru dikasih sama Allah. Nah kemudian setelah dikasih, Allah Ta'ala ini berniat menguji ya, apa Ibrahim ini masih ingat sama pemberianku ya. Itu salah satu hikmahnya. Jadi ada kalanya ya, bahkan mungkin sering kita ini diberi apa-apa oleh Allah, tapi kita lupa sama pemberinya itu ya. Jadi kita ini sibuk dengan pemberian Allah, menikmati pemberian Allah, lupa sama pemberinya. Nah itu yang bisa kita ambil dari hikmah sejarah Nabi Ibrahim ini alaihissalam ini ya. Jadi dalam keseharian kita ini, kita seolah-olah melihat Nabi Ibrahim itu sebagai sebuah buku ya, sebagai sebuah pelajaran. Tirulah Nabi Ibrahim itu ya, bagaimana drama itu bisa menginspirasi kita untuk selalu ingat kepada Allah. Jadi pemberian Allah itu kita terima, tapi jangan lupa ya, kita jangan sibuk dengan pemberian Allah. Kita ingat pada pemberinya, yaitu Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala itu punya hak prerogatif memberi maupun menolak. Pemberian Allah maupun penolakan Allah itu merupakan perhatian ya, bentuk perhatian Allah Khalik kepada hambanya, kepada ciptaannya. Jadi kalau kita diberi, kita ingat kepada Allah. Kita tidak diberi pun kita juga ingat kepada Allah. Bahkan ada kalanya tidak diberi itu menjadi lebih baik daripada diberi. Kalau kita berdoa kepada Allah kemudian tidak segera diberi, kita ini hati kita selalu terikat dengan Allah ya, kapan diberi, kapan diberi, kapan dikabulkan doaku ya. Jadi ikatan itu menyebabkan kita selalu ingat kepada Allah, daripada kita minta kepada Allah langsung diberi dan langsung lupa kepada Allah. Jadi kita lama-lama ini semakin dalam perasaan kita, tauhid kita kepada Allah. Jadi kalau kita berdoa lama tidak diberi itu justru lebih baik daripada segera diberi itu ya. Cuman orang-orang itu, orang-orang pada umumnya itu kalau berdoa mintanya segera diberi dan segera lupa. Tapi orang yang alim, orang yang mengenal Allah itu justru kalau tidak segera diberi oleh Allah itu dia merasa senang ya, dia merasa terikat terus dengan Allah. Makanya itu ibadah hati yang paling baik, yaitu selalu berharap kepada pemberian Allah. Makanya Allah Ta'ala kemudian membuat hambanya itu tidak langsung diberi ya, sampai-sampai kadang-kadang malaikat ini pernah protes pada Allah Ta'ala, ya Allah kabulkan doa hambamu itu. Sudah lama dia berdoa, sudah bertahun-tahun, apa jenengan nggak kuasa memberi pengabulan pada hamba itu? Tapi Allah Ta'ala maha tahu ya, dia kepingin mendengar lesan hambanya itu selalu menyebut-nyebut namanya, ya Allah aku minta padamu. Itu Allah Ta'ala seneng ya, itu luar biasa pahalanya ya. Cuman kita ini karena ketutupan dunia seisinya ini, kita jadi beda ya kalau kita mensikapi penolakan Allah itu ya. Itu warisan yang bisa kita ambil dari guru besar kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian kalau kita ingat kepada guru besar kita itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, warisan yang bisa kita ambil dari beliau ini adalah sholat 5 waktu. Itu yang kita jalani sehari-hari. Kita bisa melihat bahwa Nabi Muhammad ini dulu awal-awal berjuang itu dia melawan orang kafir Quraisy ya. Waktu itu di Mekah ada tokoh ya, namanya Abu Jahal ya, yang namanya oleh orang kafir sendiri itu disebut sebagai Abul Hakam, bapak yang paling bijaksana. Itu Abu Jahal ya, itu disebut oleh kroni-kroninya bapak yang paling bijaksana. Dia diangkat sebagai menteri keuangan dan menteri pariwisata orang-orang Quraisy ya.
Dia paling pinter kalau masalah ekonomi itu ya, masalah keuangan. Waktu dia tawar-menawar dengan Nabi, wis gini aja Nabi, kita ini kan saudara, cek dulur dewe sama-sama kaum Quraisy. Gimana kalau kita ini sehari menyembah Tuhanmu, sehari menyembah Tuhan kami? Gimana? Nabi Muhammad jelas-jelas menolak ya, mentah-mentah ajakan itu ya. Kenapa kok seperti gitu ya? Kok sampai Abu Jahal itu menawarkan sehari menyembah Tuhan kita, sehari menyembah Tuhan Anda? Karena dalam kesyirikan orang Quraisy itu, syirik ini justru bisa memakmurkan bangsa Quraisy. Dengan adanya Tuhan-Tuhan lain ya di dalam Ka'bah itu, perekonomian Quraisy, pariwisata Quraisy menjadi berkembang pesat ya. Jadi wisata dari luar negeri itu berdatangan ke Ka'bah, ke Mekah. Itu membuat ekonomi bangsa Quraisy tumbuh pesat ya. Makanya banyak muncul saudagar-saudagar kaya di Mekah itu. Nah, itu menurut perhitungan ekonominya Abu Jahal, kalau ini diganti dengan Tuhannya Muhammad yang cuman satu, hanya Allah, nanti bisa-bisa pariwisata kita ini ya, ekonomi kita ini hancur ya, bisa tiarap semuanya. Jadi orang-orang Quraisy itu mikir duniawi tok ya, ekonomi kita bisa hancur ya. Tuhan kita yang ada 360 Tuhan tuh kalau digantikan sama satu Tuhan tok, itu bisa meruntuhkan ekonomi kita, jadi miskin nanti kita ini ya. Tapi dengan perjuangan Nabi Muhammad SAW yang penuh kesabaran, toleransi dan sebagainya, itu akhirnya gimana sekarang? Mekah itu menjadi negara tauhid ya, menjadi negeri kota tauhid ya. Dan apa dengan menjadinya negeri tauhid itu hanya bertuan pada satu tok itu, apa lantas ekonomi Mekah itu menjadi runtuh seperti yang diperkirakan oleh Abu Jahal? Ternyata tidak ya. Dengan hanya bertuhan satu tok itu, justru ekonomi Mekah, Medina ya, Arab Saudi itu menjadi berkembang pesat seperti sekarang ini. Jadi kalau kita cermati, kalau kita perhatikan ya, ternyata perkiraan Abu Jahal itu yang memperkirakan ya, kalau kita banyak Tuhan kita jadi makmur ya, ekonomi kita menjadi bangkit, kita jadi kaya raya. Tapi kalau hanya satu Tuhan kita jadi miskin, terpuruk, nggak ada pariwisata, nggak ada kegiatan ekonomi. Ternyata salah besar. Ternyata sekarang ini gimana? Mekah Medina itu menjadi makmur hanya dengan satu Tuhan tok. Itu warisane Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam menyongsong 10 Dzulhijjah ini kita nggak bisa lepas dari dua nama besar ya, Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan dengan sedikit kajian ini bisa menginspirasi kita ya, baik jasmani maupun rohani, untuk selalu mengenang keduanya ya. Dan kenangan itu bisa memicu kita untuk melanjutkan ya apa yang sudah diinspirasikan oleh kedua guru besar kita itu. Mudah-mudahan sedikit ini bisa membuat kita menjadi lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Aku qouli hadza wastaghfiru li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.